Si dukun tidak mampu menandingi ilmu leluhurmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono. Seperti biasa. Pada kesempatan kali ini ya, aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini, sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh, setiap readingan yang sifatnya positif, ya, itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle. Aku acak dan aku pilih, teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini, seseorang tidak mampu menandingi ilmu leluhurmu, atau dukun tidak mampu menandingi ilmu leluhurmu. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama, aku punya Three of Wands. 3 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap energi dari si dukun, ataupun seseorang yang mungkin selama ini berseteru dengan kamu. Seseorang yang mungkin selama ini selalu mengirimkan ilmu, magic, guna-gunanya terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Nah, dari energi kartu pertama ini memang cukup menggambarkan tentang bagaimana si dukun tersebut ngerasa heran. Nggak ya? Si dukun tersebut merasa bingung, teman-teman. Dan bahkan nggak menutup sebuah kemungkinan shock. Ya, shock kenapa? Ya karena bisa jadi semua serangan yang dia kirimkan, dan bahkan mungkin ya serangan terbesar, pamungkas ya dan segala macam. Ya, semua kekuatan yang mungkin dia miliki oleh si dukun, ya dimiliki oleh si dukun, sudah digerakkan, teman-teman. Namun apa yang mungkin dia kirimkan itu selalu kembali kepada dirinya sendiri, selalu berbalik. Dan bahkan tidak berbalik, hancur musnah, teman-teman. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, kenapa ini bisa terjadi? Dan ini yang membuat mungkin juga si dukun itu shock, kaget, teman-teman. Ya, apa yang mungkin dia lakukan kok sia-sia gitu ya. Nah, aku punya Eight of Wands. 8 tongkat, teman-teman, muncul hadir. Dan jika aku fokuskan kartu kedua ini terhadap energi kehidupan kamu. Jadi memang dari kartu kedua ini cukup menggambarkan tentang bagaimana sebuah proteksi yang cukup baik dan bahkan luar biasa yang kamu miliki loh, teman-teman. Ya. Ketika kita berbicara masalah proteksi, berarti ada sebuah energi besar yang selama ini selalu mengcover kamu, yang selama ini selalu menjaga kamu, yang selama ini selalu melindungi kamu, teman-teman. Ya. Nah, apa sih energi-energi yang selalu menjaga dan melindungi kamu selama ini? Ya, seperti itu teman-teman. Oke, kita akan lihat mungkin dari kartu berikutnya. Apakah kita menemukan jawabannya? Ternyata, aku punya Page of Cups. Dari kartu ketiga ini teman-teman, yang aku lihat memang dan berbicara terkait dengan masalah sebuah proteksi. Tidak dapat dipungkiri, adanya ikut campur tangan jelas pasti. Ya, berarti sebuah bentuk manifestasi atas doa-doa kamu. Dan kemudian ikut campur tangan dari siapa? Dari leluhur kamu, teman-teman. Ya. Ini yang membuat ya si dukun itu kaget. Ya. Shock. Mengapa? Gitu ya. Apa yang mungkin dia lakukan itu kok membuat kehidupan kamu tuh nggak
berdampak sama sekali, teman-teman. Satu. Kemudian yang kedua, kok malah apa yang mungkin dikirimkan oleh si dukun itu hancur, ya musnah, ya dan mungkin hanya kembali sedikit, sebagian bisa jadi seperti itu. Kenapa, teman-teman? Ya karena leluhur kamu nggak bakal terima loh. Ya ketika mungkin kamu dijolimi oleh seseorang, ya, ya belum lagi dari semesta, dari Tuhan, teman-teman, yang selalu menjaga kamu tadi ya. Jadi nggak bakal mampu, kalau aku lihat, ya nggak bakal mampu menandingi ilmu dari leluhur kamu. Itu sih, ya, pada intinya, teman-teman. Oke? Nah, kemudian aku punya The Fool. The Fool ini kartu yang menggambarkan, menjelaskan bahwasanya tidak dapat dipungkiri bahwa si dukun pasti mencari segala cara ya. Melakukan segala cara. Mencari tahu bagaimana kelemahan kamu, mencari tahu bagaimana mungkin cara menghadapi, ya, mengatasi leluhur kamu, teman-teman, yang mungkin memang selama ini menjadi hambatan bagi si dukun. Ya tetapi nggak usah khawatir kamu. Ya, kamu nggak usah cemas, teman-teman, tentang hal-hal tersebut. Meskipun si dukun mencari berbagai cara, 1000 cara sekalipun, teman-teman, itu nggak bakal berhasil kok. Ya. Yang pertama aku lihat di sini karena memang pada dasarnya kamu bukan orang sembarangan. Ya. Mungkin kamu selama ini sudah cukup-cukup banget menghadapi sebuah kehidupan ataupun yang menjalani sebuah perjalanan spiritualitas yang mungkin gak mudah ya teman-teman. Mungkin memang kamu pada dasarnya mempelajari ataupun memang pada dasarnya keturunan ya. Memang dari kecil ya teman-teman, seseorang yang memiliki energi seperti itu ya, energi dari lahir teman-teman ya, leluhur yang sudah ikut dari lahir biasanya itu bakal uh, ikut dengan kamu hingga akhir hayat. Ya biasanya seperti itu. Ya dan nanti pasti bakal terus berkelanjutan ya terhadap anak kamu, cucu kamu seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi tunggu itu bakal terus melekat dan itu yang akan membuat kamu akan terus terjaga, terproteksi. Ya terkecuali mungkin kodam pendamping ya. Kodam pendamping itu sifatnya biasanya sementara, teman-teman. Ketika ada sebuah energi yang apa ya namanya? Mencoba mengusik dan energi tersebut lebih besar, biasanya kalau dia kalah energi pasti bakal pergi. Kalau tidak pergi ya dia pasti bakal bertarung habis-habisan hingga mati, teman-teman. Ya itu biasanya seperti itu. Ya, tapi yang aku lihat dari energi kamu sendiri, teman-teman, itu nggak bakal bisa berhasil. Ya, dan malah apa ya? Ya kehidupan kamu nggak berdampak kok. Dari kartu ke-6 ini cukup menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu masih ya damai-damai saja. Kehidupan kamu masih cukup lancar, stabil dari kondisi ekonomi, keuangan ya teman-teman. Semuanya gak ada masalah, kesehatan juga gak ada masalah. Dan di sini ada judgment. Sebenarnya ketika kamu meminta terhadap Tuhanmu, ketika kamu meminta ya terhadap mungkin leluhur kamu, teman-teman, memerintahkan mereka nih nggak apa-apa ya. Aku yakin si dukun ataupun orang yang mungkin telah mengirimkan black magic guna-guna kepada kamu pasti bakal terkena karmanya. Ya, pasti bakal segera menuai apa yang mungkin mereka lakukan. Tetapi mungkin karena kamu orang yang sabar, ya. Kamu orang yang ketika memang nggak ada dampak sama sekali, ya kamu tidak pernah mempermasalahkan itu. Ya, inilah sebuah kekuatan yang memang sebenarnya sangat besar memiliki kesabaran, teman-teman. Seseorang yang sabar sebenarnya ketika minta tidak minta pun, orang yang jolim kepada kamu pasti bakal hancur. Sabar itu. Oke, dan termasuk siapa si dukun. Oke, mungkin demikian teman-teman reading untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.